Selanjutnya kita akan masuk dalam pleno pertama kepada pimpinan yang disilakan. Saya membuka pleno selancar dengan menutup. Rapat pleno KONI Papua Barat mengesahkan keanggotaan Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI). Rapat pleno pertama dipimpin PLT Ketua Harian KONI Papua Barat Joni Saiba di ruang pertemuan kantor KONI Papua Barat di Susweni, Manokwari, Jumat 20 Januari 2024. Pimpinan rapat pleno pertama memberi kesempatan bagi pimpinan PSOI Papua Barat, Theo Oldet, untuk menyampaikan informasi keberadaan PSOI di daerah ini. Menurut Theo Oldet, Ketua PSOI Papua Barat, ini pertama kali bagi PSOI di daerah Papua bergabung dengan induk organisasi olahraga. Itu saya berterima kasih buat teman-teman, biar teman-teman sudah tahu bahwasanya survei ini di Papua dan Papua Barat dan hampir seluruh di tanah air Indonesia ini dia punya peluang yang sangat besar, terutama di bidang industri pariwisata dan juga di bidang untuk skill khususnya untuk anak-anak Papua, karena saya lihat untuk survei dan bola itu dia jadi dua potensi yang sangat signifikan untuk pengembangan potensi pribadi dan potensi khusus untuk pengembangan olahraga di tanah Papua. Baik, 2018 saya diminta dari pusat, khusus dari Jakarta, mendampingi Papua Nasional untuk melihat potensi khususnya di tanah Papua. Jadi saya bertugas di Bali selama 15 tahun. Kebetulan saya juga lahir besar di Manokwari, jadi saya melihat kenapa tidak kembali ke tanah Papua untuk membangun potensi yang ada ini. Jadi 2018 saya survei untuk seluruh tanah Papua, mulai dari Biak, Bogo, Raja Ampat, Saukorek, dan hampir semua potensi ombak yang ada di Ocean Pacific itu memenuhi kriteria yang sangat bagus untuk skala nasional dan internasional. Indonesia ini khusus di Papua Barat ombaknya sangat betul-betul karakteristiknya itu sangat pas buat anak-anak di Papua, jadi potensi itu besar. Jadi kami hanya lolos untuk cabang olahraga surfing itu di kelas longboard papan panjang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk event berikut kita bisa bermain di taraf yang lebih tinggi. Dan surfing ini kita memang di PON kita tidak betul-betul perform tidak bagus, tapi untuk skala industri pariwisata kita masuk dalam skala target destinasi wisata dunia untuk surfing di tanah Papua. Jadi kami sudah buat dari PSOI, kita sudah buat 3 cabang olahraga pementasan dunia. Pertama itu skala nasional, internasional. Jadi saya mohon dukungan juga dari KONI, dan selama ini mungkin kita tidak saling berkoordinasi dengan baik, tapi saya harap untuk ke depan surfing menjadi target utama khusus untuk anak Papua, khusus untuk masyarakat, dan juga untuk destinasi dan pengembangan destinasi yang menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih pada. Untuk pertama kali dalam sejarah surfing Papua kita bergabung di KONI Papua Barat, itu menjadi salah satu dasar untuk perkembangan destinasi khusus pariwisata, juga untuk atlet khusus surfing di Papua Barat itu menjadi salah satu ajang dan salah satu informasi yang bagus atau salah satu penempatan untuk surfing menjadi salah satu unggulan di tanah Papua khusus di Papua Barat. Saya kira itu yang paling penting. Jadi surfing masuk PON ya dari 26 itu? Ya, tanggal 20, 21, 22 September itu kita ikut proses seleksi, dan ternyata surfing Papua Barat bisa maju di dalam konteks mengikuti PON 2024 di Aceh. Terima kasih. Optimis target misalnya? Optimis pasti jelas, target mencari pasti jelas. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk pengembangan surfing di tanah Papua, khusus Papua Barat. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Theo Oldet kemudian menyerahkan Pataka sebagai simbol resmi bergabungnya Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Papua Barat menjadi anggota KONI Papua Barat. Selain PSOI Papua Barat, sebelumnya dalam pekan lalu 3 cabang olahraga baru saja bergabung dengan KONI Papua Barat, masing-masing Hapkido, Kickboxing Indonesia, dan Korfball Indonesia.